Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Ayyuhas salikuna fi tariqillah, jamaah penempuh jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rizki gangsar barokah, anak cucu solih dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan tentang mengumpat pada halaman 218. Mengumpat muncul karena hasud, Jadi mengumpat itu muncul karena hasud, Jadi kalau kemarin saya sebutkan bahwa hasud ini kan menjadi sifat sebagai sifat yang ada pada diri manusia, sifat yang jelek, yang kemudian itu menjadi sikap, berkembang menjadi sikap. Nah, kemudian dari sikap ini muncul ucapan. Kemudian muncul perbuatan. Jadi muncul perbuatan. Nah, mengumpat itu akibat dari ada tantangan luar, Jadi akibat adanya tantangan dari luar yang masuk pada diri manusia. Padahal manusia itu punya sifat positif dan negatif. Fa'alhamaha fujuraha
wa taqwaha. Jadi Allah memberikan ilham pada semua manusia itu fujur dan takwa. Nah, fujur dan takwa itu adalah kalau bisa dikatakan di sini sikap fujur negatif. Nah, sifat takwa itu sifat positif. Nah, jadi kalau ada seseorang dia menghadapi sesuatu, maka sifat ini akan berubah menjadi sikap. Nah, kalau dia menguatkan negatif, maka sikap ini pasti akan muncul negatif. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, kalau penguatan sikap ya sifat negatif, maka akan muncul sikap negatif. Dan itu akan memunculkan ucapan. Ya. Jadi akan memunculkan ucapan. Lah ucapan itu ya kalau zaman sekarang bisa dipindah dari ucapan menjadi tulisan. Dan yang paling berbahaya itu kalau menjadi perbuatan. Maka di antara hasud yang sudah menjadi sikap pada diri seseorang, maka akan muncul ucapan. Lah di antara ucapan yang muncul adalah mengumpat. Jadi wala yatab ba'dukum ba'don ayuhibbu akadukum ayyakula lahma akhi fakarihtumu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya kalau ada ayat seperti ini bagi seorang yang belajar tasawuf itu mesti mempertimbangkan, kalau saya memunculkan sifat negatif ya, maka itu akan menjadi sikap dan akan muncul menjadi ucapan yang negatif. Tapi bagi seorang muslim, karena ajarannya di sini ini dia akan menguatkan takwanya itu, sehingga dia tidak akan mengumpat. Maka yang terjadi adalah pemaafan. Jadi yang terjadi adalah mengumpat berubah menjadi pemaafan. Ya. Jadi pemaafan. Nah ini upaya kita merubah satu kondisi yang negatif ke kondisi yang positif. Di sini ini terjadi perjuangan. Jadi perjuangan di dalam batin. Kalau dia punya ilmu, maka dia akan penguatan takwanya. Karena dia punya kecenderungan untuk menjadi orang yang baik. Walaupun dia dirugikan, dia tetap akan berusaha menjadi yang terbaik. Akhirnya kalau orang Jawa ya enak saja. Gak apa-apa kelangan dunya. Pokok aja nganti kelangan akhirat gitu. Nah, kita buka halaman 218. Sufyan At-Tauri pernah ditanya tentang sabda Rasulullah, Innallaha yaghdabu ahlal baiti al-lahmiyyin. Sesungguhnya Allah ya membenci ahli rumah, ahlul bait yang suka makan daging ya. Mungkin lek kita niki lek ngono wong ahlul bait iku gak disenengi ya. Jadi oleh Gusti Allah karena suka makan daging.
Maksudnya mboten kok daging niku. Jadi kalau ayatnya di sini disebutkan ya wala yatab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakaritumu. Jadi ada kata ayyakula lahma akhi. Maka di situ yang dimaksudkan makan daging itu ya senengane ngrasani gitu ya. Senengane mengumpat. Maka Allah tidak suka ya, benci kepada ahlul bait. Maka kalau ada ahlul bait antara yang satu dengan yang lain senengane mengumpat, itu menyalahi ya kitah Rasulullah gitu. Loh kalau yang bukan ahlul bait apa ya oleh? Ya padha ae, Pak. Gitu. Ya enggak boleh gitu ya. Itu kan sama dengan satu ketika ada seorang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Gusti panjenengan dadosaken kula niki dados tiyang sing sethithik. Ketika ditakoni lho donga sampean kok aneh. Wong donga kok dadi wong sing sethithik ya. Jawabane wong Gusti Allah niku lho ngendika wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur ya. Jadi yang diminta itu ya termasuk golongan wong didik tapi pandai bersyukur itu. Nah, di sini dijelaskan ya, dia menjawab orang-orang yang mengumpat orang lain adalah orang-orang yang memakan daging mereka. Jadi gak seneng Gusti Allah niku ya pada ahlul bait ya, al-lahmiyin ya. Ya. Persoalan umpatan pernah diutarakan di hadapan Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan seandainya saya disuruh mengumpat seseorang maka pasti saya akan mengumpat kedua orang tuaku karena mereka lebih berhak terhadap kebaikanku. Jadi ini ungkapannya ya. Jadi Abdullah bin Mubarak mengatakan seandainya saya disuruh mengumpat seseorang maka pasti saya akan mengumpat kedua orang tuaku karena ya mereka lebih berhak terhadap kebaikanku. Itu artinya bahwa kalau saya mengumpat orang lain, orang ono bedane karo mengumpat kedua orang tua ya. Karena mereka kedua orang tua itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Makanya di sini kalau orang itu berpikir bahwa mau mengumpat orang lain, itu mikir iki padha ambek misuwi bapakku dewi gitu ya. Jadi padha karo misuwi bapakku dewi. Padahal mereka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dariku. Jadi lek ana wong mikir ngoten, iki padha ambek nyeneni bapakku. Karena napa kok disebut bapakku gitu. Orang itu kan ada yang punya tugas ngilingno. Tapi ada orang itu ketika mendapat pengiling-iling gak nrimo, Pak. Gak terima karo pengiling-iling iku. Maka terjadilah umpatan. Nah, terjadilah umpatan. Kan nasihat itu kan tidak semua orang bisa menerima. Makanya pola pendekatan nasihat itu ada yang sifatnya umum, tapi ada yang sifatnya pribadi. Nah kalau sifatnya pribadi itu lebih baik ya jadi empat mata gitu. Dekat omong-omongan secara langsung tapi tidak didengar oleh orang lain. Mengapa terjadi pengumpatan? Karena biasanya orang itu menasihati orang lain
secara khusus di hadapan banyak orang. Makanya metode memberi nasihat itu ada dua. Yang pertama, untuk kepentingan umum, maka tidak perlu menyebut pribadi. Nah, kalau kita lakukan secara pribadi, itu lebih baik dari hati ke hati. Apa ae gitu. Nah, mengapa itu terjadi pengumpatan? Karena apa yang dilakukan itu dinasihati dan secara langsung, kemudian orang lain banyak mendengar, itu yang enggak bagus. Ya, sebenarnya tidak hanya itu ya, karena banyak faktornya gitu, yang menyebabkan terjadinya pengumpatan. Karena ketidakpuasan, karena macam-macam itu. Nah, di sini menurut Yahya bin Mu'adz, orang mukmin mempunyai bagian darimu dalam 3 hal. Pertama, jika engkau tidak memberikan pertolongan, maka jangan memberikan ya bahaya. Jadi kita ini kalau tidak bisa menolong orang lain, jangan memberi madorot pada orang lain. Jadi mengapa terjadi pengumpatan? Karena justru dia membawa madorot. Makanya kalau kemarin kita mengikuti mantan Perdana Menteri Jepang, itu ditembak oleh seseorang. Ketika dia ditangkap, ya, dia menyatakan penyebab kematian ibuku itu ya karena kebijakan Perdana Menteri yang saya tembak itu. Jadi dia tidak mengumpat dengan ucapan, tapi langsung dengan perbuatan. Jadi langsung melakukan pembunuhan. Nah, itu jenenge pengumpatan karena perbuatan, tidak lagi ucapan. Jadi ini yang lebih berbahaya, itu lebih berbahaya. Makanya jika engkau tidak memberikan pertolongan pada orang lain, maka jangan memberikan bahaya, jangan memberikan kesulitan kepada orang lain. Kedua, jika engkau tidak merahasiakan, maka jangan mengumpat. Ketiga, jika engkau tidak memuji, maka jangan mencela. Jadi ojo nganti mencela. Ya, kalau kita tidak bisa memuji, pokoknya ojo mencela. Nah, di sini berarti kan etika di dalam Islam itu luar biasa. Makanya banyak orang yang semula berusaha untuk menepis perkembangan Islam dengan mengkaji kelemahan Islam. Di barat niki kata di London itu enten pendirian partai yang misinya itu ingin merendahkan Islam. Lah ketua partai ini supaya oleh bahan untuk menjatuhkan Islam, maca kitab suci nih wong Islam, dibaca kabeh. Di mana kelemahan ya kitab suci ini? Ternyata begitu dia maca, dadakno tambah mlebu Islam. Ya, jadi dikira lek maca ndek Quran iki artine kandungane mari ngono ketok kelemahane. Tidak. Ternyata dia malah mlebu Islam. Sehingga kanca-kancane niku sing mendukung untuk mewujudkan Islamofobia. Ya. Itu bingung, lha direwangi mencela Islam dadakno mlebu Islam. Nah, jadi kalau begitu dalam Islam ini ya, dalam agama Islam itu banyak orang kalau dari luar mau mencela, tapi setelah dia mendalami malah dia memuji, malah katut gitu. Mengapa orang itu suka mengumpat? Ya karena dia tidak mendalami Islam. Pokoknya mengumpat itu ya niru wong kok ana model ngene, niru gitu. Padahal ya tidak boleh.
sing ditiru ya padha Islami. Lah sing kono ya gak ngerti, kene ya mek niru tok, gak ngerti. Jadi padha gak ngerti ini karena ndak ana ilmune. Jadi kalau pesannya Yahya bin Mu'adz, ya, maka orang mukmin itu mempunyai bagian darimu dalam 3 hal. Pertama, jika engkau tidak memberikan pertolongan, maka jangan membahayakan. Kemudian yang kedua, jika engkau tidak merahasiakan, maka jangan mengumpat. Pokoknya gak usah kate buka rahasia seseorang. Kemudian yang ketiga, ya, engkau tidak memuji bila engkau tidak bisa memuji, maka jangan mencela. Jadi wong netral lah ya. Jadi enake lek ketemu ya wis ngono iku dirungono, wis aja kate ngomong ngono-ngono iku. Harus kudu ditepis, gak moro nimbrung. Nah, kita niki biasa lek ngomongno wong itu melo-melo nimbrung gitu. Nah, Hasan Al-Basri ya, pernah diberi kabar bahwa fulan telah mengumpatnya. Setelah itu Hasan mengirimkan kue yang tertutup kepadanya. Hasan mengatakan kepadanya, telah sampai kepadaku bahwa engkau menghadiahkan kebaikan kepadaku. Oleh karena itu saya memberikan imbalan kepadamu. Itu maksudnya begini ya Pak. Kalau orang itu punya ilmu, ya diumpat oleh orang lain, apalagi pokoknya dielek-elekno di media sosial, ya. Dia tidak menjawab, marah wong sing ngelekno niku, dikai hadiah. Jadi dikai hadiah. Nah, kita kan selama ini laopo iku senengane ngilono aku, ate dikai hadiah lho tambah tambeng gitu. Ya, hal itu biasanya kita pengaruh itu masuk. Padahal mestinya tidak begitu. Jangankan begitu ya, kita ini satu ketika ngimami. Ini contoh aja. Ngimami itu kan karena orang ngimami itu ya mesti apike karena dipilih. Nah ternyata ada seseorang yang dia itu ahli qiraah. Ya. Jadi ahli qiraah. Jadi dia mengirim WA, mohon maaf Ustaz, saya tadi dengar jenengan maca ayat iki mestine iki ngene kok diwaca ini. Oh iya, terima kasih nasihatnya. Nah, ternyata ngoten niku malah takon, pundi alamat jenengan? Kula suwun dikirimaken. Nah, dilengkas dikai hadiah, gitu ya. Jadi dikai hadiah. Dikai hadiah ya berupa sarung BHS sampai duit 500. Mek perkara ngilingno ngoten niku tok. Iku lek ana wong gak gelem nrimo. Oh iku wis bener bacaane. Dia tidak membantah, berterima kasih. Kemudian malah njaluk alamate. Direngkas terkirimlah. Ya pada orang itu melalui gosen. Dia kaget loh. Kok ini ada kiriman begini? Ini ucapan terima kasih. Loh, terima kasih apa wong sampean katake apa-apa. Lah iku mau sampean ngelingno iku mau, itu saya terima kasih. Ini kan menggambarkan bahwa orang itu kalau sudah punya ilmu, ya jangankan ya hanya perkara dielingno tok. Apa maneh diumpat, ya kirimane tambah akeh, Pak. Kirimannya tambah akeh. Karena apa? Kejelekan orang yang diumpat itu bisa diambil oleh yang mengumpat. Nah, kebaikan orang yang mengumpat itu diberikan kepada yang diumpat gitu. Nah, dari situlah maka dia merasa ya mendapatkan ganjaran, tapi orang nganggo tandang gitu.
Tapi itu satu pihak. Tapi pada pihak yang lain, model lain tidak. Justru kalau ada orang mengumpat, ya ditakoni alamate. Nah, kemudian dikikir ambek sing ngumpat iki, wah iki ate ditekakno kanca akeh digeruduk iki. Alamatnya gak dituduhno, Pak. Tapi bagi orang yang baik, ya alamatnya ditunjukkan. Ternyata dikirimi hadiah ngoten iku gitu ya. Karena hadiahnya lebih besar. Nah, oleh karena itu ya di sini menggambarkan laku orang Islam itu sudah sangat begitu bagus ya. Jadi bagus ajarannya tapi Pak. Tapi wonge sik tambeng ae gitu ya. Jadi kalau ajarannya begitu, nah prakteknya para sufi kan begitu. Makanya satu ketika Bayazid Al-Bistami niku kan ya dia meneng-meneng kok dikeplak karo wong. Lah ada orang yang tahu, dia diam saja. Dia ditanya, "Loh, gimana reaksi sampean?" "Alhamdulillah, ganjaranku tambah akeh." Ya, lah sing ngeplak ganjarane kalau gitu. Jadi ketika besok dihisab wong iki mestine duweni perhitungan ganjarane akeh mlebu swarga, ternyata tiket masuk surga tidak didapatkan. Karena apa? Loh, ganjaran entek dicoba kancani. Makanya satu ketika Abu Yazid juga dipukul oleh seseorang. Lah orang itu diingatkan, loh, awamu kok wani-wani, itu tokoh itu. Nah, dia akhirnya berusaha mencari untuk minta maaf. Jawab Abu Yazid, ya, kok kemarin sampean kok tertawa ketika dirugikan orang lain, sekarang kok memaafkan? Lah iya, golek aku gak memaafkan saken wonge. Ganjarane dikekno aku kabeh. Ganjarane dikekno aku kabeh, kok aku kan mlebu swarga lah koncoku. Sing merugikan kan orang mlebu swarga. Itu gambaran bahwa dia tidak suka masuk surga sendirian. Walaupun dirugikan, dia tidak membalas dengan tidak membalasnya. Ya. Nah, dari Anas bin Malik diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man alqa jilbabal khaya, ya, an wajhihi fala ghaibata lahu, ya, fala ghibata lahu, ya. Man sapa wonge alqa kan melempar, ya, jilbabal khayai ing jilbabe isin, ya, an wajhihi saking wajahe wong, fala ghibata lahu, iku tidak termasuk ghibah itu ya. Jadi lek ana wong nganggo jilbab ya. Tapi jilbab khaya itu kok diuncalno saking wajahe, maka tidak ada ghibah itu ya. Jadi artinya bahwa ghibah ya, mengumpat itu lebih banyak kepada ucapan dan pada perbuatan. Ucapan yang dirubah menjadi tulisan dan kemudian perbuatan. Tapi kalau itu dalam bentuk jilbab khaya, itu artinya ya wong niku nek duweni sifat isin. Ya. Jadi sifat isin, tahu kalau ada orang lain itu kalau merugikan, dia tidak mau merugikan. Saken isin ke wonge ya. Makanya satu ketika ada seorang tabiin ya, itu kan didatangi oleh seorang perempuan, tapi ono tabire gitu. Nah kemudian sing perempuan iki kepingin ngentut
wis ora betah wis diculno ae entute banter. Nah, tapi ini ki ya mboten ngreken ro lek iku lek kate dimasalahno wong izin maka dislimurno gitu. Dislimurno. Makanya ya memiliki sikap yang begitu itulah yang utama. Ya. Jadi sikap yang menjadikan orang lain nanti malu ya. Maka jangan sampai itu terwujud di hadapan bisa didengar oleh orang lain. Ya. Maka di sini terjemahannya, barang siapa tidak mempermalukan orang lain, ya dari wajahnya maka dia tidak termasuk orang yang mengumpat. Ya. Jadi tidak termasuk orang yang mengumpat. Junaid al-Baghdadi mengatakan, saya duduk di dalam masjid. Ya. Jadi saya duduk di dalam masjid Sauniziyah, menunggu jenazah yang akan disolati. Demikian juga orang-orang Baghdad, tetapi mereka duduk berdasarkan kedudukan mereka. Setelah itu saya melihat orang fakir yang bekas ibadahnya kelihatan. Dia mengemis kepada orang lain. Saya bergumam kepada diri sendiri, seandainya orang lain itu berhias diri, tentu dia akan lebih tampan. Setelah itu saya pulang ke rumah. Pada waktu malam di hadapanku terdengar suara wirid berupa tangisan, ya. Salat dan yang lainnya. Wirid itu dapat menundukkan semua wiridku. Jadi Junaid ahli wiridan, krungu suarane wiridan, tapi wiridane iku ngalahno suarane wiridane dhewe. Ketika itu saya dalam keadaan antara bangun dan duduk, ya. Tapi sangat mengantuk sehingga saya tertidur. Dalam tidurku saya melihat orang fakir dipanggul oleh beberapa orang dan diletakkan di atas singgasana yang luas. Mereka mengatakan kepadaku, makanlah dagingnya karena engkau telah mengumpatnya. Ya. Gumaman dalam hati, ya. Itu sudah dianggap mengumpat. Jadi mendinggene atine tok durung ngomong, ya. Wong iku umpama gawe pakaian sing apik ngono, kira-kira kan tambah gagah gitu ya. Tapi orang ngomong men di batine tok. Lho ngoten niku lho, lek miturut pandangan para sufi, itu wis mengumpat. Jadi mek di batin tok. Makanya kalau ada hasud di mana itu adalah sifat dan memunculkan sikap. Nah, sikap ini ada di dalam batin. Itu sudah termasuk perbuatan itu. Jadi mengumpat itu walaupun baru sikap. Ini kalau menurut riwayatnya Syekh Junaid al-Baghdadi, itu wis ngerasani. Gitu ya. Itu sudah ghibah. Maka di sini makanlah dagingnya karena engkau telah mengumpatnya. Saya teringat tentang peristiwa itu. Saya mengatakan saya tidak mengumpatnya. Saya hanya bergumam pada diri sendiri. Mereka mengatakan engkau tidak termasuk orang yang direlakan dengan sesamanya. Nah, ini karena sufi itu begitu. Ya. Makanya tingkatan orang di dalam berbuat itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi ada tingkatan yang sudah mewujud perbuatan, tapi ada yang baru ucapan, tapi ada yang baru kerentek di hati. Lah seorang sufi itu kerentek itu wis dinilai.
Jadi kerentek itu wis dinilai. Ya padahal masuk mengumpat orang, masuk membicarakan orang, mek bergumam, lah ya wong iku lho lek umpamane gawe pakaian sing bagus tambah gagah ta gitu ya. Hanya begitu saja. Ya. Oleh karena itu pergilah dan mintalah maaf kepadanya. Saya sangat kebingungan. Suatu saat saya dapat melihatnya di suatu tempat yang apabila ya air mengalir dia dapat memperoleh daun-daun yang telah jatuh dan dari pohon ketika ya ia disiram. Setelah itu saya mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya kepadaku, apakah engkau masih membiasakan diri mengumpat? Saya menjawab tidak. Dia mengatakan mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jadi mek perkara batin tok itu loh sudah termasuk ya kesalahan gitu. Jadi mek batin tok. Karena bicara tentang batin. Jadi bicara tentang batin itu kan ya kalau kita kan dinilai itu kalau nampak perbuatan itu. Kalau nggak nampak ya nggak dinilai Pak. Tapi sufi nggak nampak itu sudah dinilai. Itu bedanya. Jadi kalau kita orang awam nampak baru dinilai. Tapi kalau sufi nggak nampak itu sudah dinilai. Nah itu bedanya. Jadi saking hati-hati nih gitu ya. Jadi dek pak batin itu dok harus belum diucapkan. Itu termasuk penilaian dan itu negatif. Ya karena apa? Karena kalau kita ini melihat ya. Kita ini kan dalam kaitannya dengan laku ya. Ada yang wajib ya. Nah, kemudian ada yang sunnah, kemudian ada yang ya nafilah lah, nafilah suka rela. Jadi kalau wajib itu ya karena diwajibkan, sunnah karena ganjaran. Maka nafilah itu yang sifatnya suka rela. Jadi amal itu ada amalan wajib, ada amalan sunnah, ada amalan suka rela. Menurut kita yang wajib itu yang harus didahulukan. Tapi menurut sufi wajib telah dilakukan, sunnah sudah dilakukan, tapi nafilah inilah yang bahkan dia mengatakan itu yang lebih wajib. Soalnya nafilah itu kan sukarela, tandang. Ya, orang kepingin ganjaran. Tapi dia tandang terus. Itu nilainya tinggi. Nah kita ini kan enggak. Ya, tandang itu karena itu kewajiban. Dan ono janji ganjaran. Tapi ada orang itu tandang tapi sifatnya nafilah. Nah, makanya nafilah itu bicara tentang kepantasan. Ya. Jadi sukarela itu bicara kepantasan. Nah, kalau sudah kepantasan, maka kalau dia tidak melakukannya, berarti tidak pantas. Makanya saya waktu masih mahasiswa S1 KKN di daerah mboten KKN penelitian ten Ganjar ya. Nah waktu niku Jumatan wong jenenge arek enom ya wis gak mikir iki engko Jumatan mara nyiapno sarung sajadah pokoke gawe pakaian apa anane kelambian lengendek celonoan gak kuplukan. Setelah itu datang seseorang Mas besok lagi kalau Jumatan pakai tutup kepala, pakai baju lengan panjang, pakai sarung gitu. Nah batin saya pada waktu itu
mosok batal sih sembahyang ini. Nah, ternyata setelah kita belajar keilmuan, ya enggak apa-apa, cuma gak pantas. Jadi gak pantas. Padahal kan ya ora batal. Nah, berarti kalau begitu orang ini sudah sampai pada tahap kepantasan dan ketidakpantasan. Ya. Jadi bicara kepantasan, masih sembahyang sarungan kaya biyen zamane banyu durung sampai ke rumah-rumah. Wong lek kate sembahyang dhuhur nang belik. Ya, lah belik iku mesti ana musolahe. Gak kate andukan, gak ade apa, gak ade klamben. Mara sarunge digawe diunggahno ndukure udel karo isore dengkul. Sembahyang, Pak. Sah napa mboten? Nggih sah. Cuma pantes napa mboten? Ini persoalannya di situ. Makanya kalau kaum sufi itu bicara kepantasan. Durung ngomong, iku wis di ati tok, iku wis dinilai. Makanya kalau ada orang membaca istighfar bukan karena dosa, itu karena ketidakpantesan. Lah wong mari salat kok ya mari salat salam ya kudu njaluk sepura nang Gusti Allah. Lho lha apa wong wis salat iku perintah Gusti Allah. Duduk perkara salate, sempurnane salat iku durung terpenuhi. Gusti kula nembe mawon madhep dumateng jenengan. Tapi raose kados mboten madhep. Lah ya napa pikiran iki ten pundi-pundi niki. Ati nggih ten pundi-pundi. Njaluk sepura, Pak. Jadi karena ketidakpantasan, ketoke kaya madhep, tapi hakikate ora madhep. Padha karo salaman karo kancane, mripate madhep, mesem, nggih, ngomong tapi atine mengo, Pak. Ya itu kan palsu, ya jadi palsu. Lah ngoten niku njaluk sepura gitu ya. Jadi itu yang terjadi ya. Makanya Abu Ja'far Al-Balkhi mengatakan di hadapan kami terdapat seorang pemuda dari penduduk Balkhi. Dia selalu berijtihad dan beribadah. Hanya saja dia selalu mengumpat orang lain. Dia mengatakan fulan seperti ini dan itu. Suatu hari saya melihatnya, dia keluar dari samping para waria yang berjumlah 100 ya. Pekerjaannya sebagai tukang cuci. Saya bertanya, apa kabarmu? Dia menjawab, ada kejadian yang menimpaku. Setelah itu saya mengatakan, saya pernah mendapatkan cobaan karena meremehkan waria. Oleh karena itu saya melayani mereka. Sekarang semua peristiwa itu telah berlalu. Untuk itu berdoalah kepada Allah agar Dia memberikan rahmat kepadamu, ya, kepadaku. Nah ini menggambarkan hanya persoalan tidak melayani seseorang saja. Itu dia merasa itu melakukan sesuatu yang tidak pantas, walaupun itu waria, ya. Jadi walaupun itu waria, wanita pria, gitu ya. Nah itu yang terjadi. Makanya bicara umpatan dalam pandangan sufi itu mesti kerentek di hati tok, itu wis termasuk mengumpat. Apalagi ngomong, ditulis utawa ditandangi. Wabile enten pertanyaan, monggo. Nggih. Niki pertanyaan saat mandi disunahkan pakai basahan. Ya. Nganggo pakaian teles gitu. Telesan penutup badan. Sebab kamar mandi rumah apa ya? Sebab kamar mandi rumah setan. Nggih. Jadi tentang mandi nganggo pakaian nganggo telesan.
sebagian orang ya, sebagian pendapat orang mandi itu harus pakai telesan. Tapi ada orang mandi yang tidak pakai telesan. Karena alasannya kalau pakai telesan nanti kan akan dilihat oleh orang lain. Nah, karena dilihat orang lain itu yang enggak bagus gitu. Tapi kalau tempatnya tertutup dan dia sendiri yang ada di situ, makruh lek orang nganggo telesan, soalnya engko ndelok awake dhewe gitu. Jadi ndelok awake dhewe niku lho makruh gitu. Nah, ada yang berpandangan ya kalau kita mandi pakai telesan, mungkin kita tidak tahu mana bagian kita yang masih kotor. Nah, makanya ada yang menetapkan harus pakai telesan gitu. Tapi lek adusin di pinggir kali ya kudu gawe telesan Pak gitu. Ya jadi nganggo telesan gitu. Lale paling tidak ana kerobonge. Karena apa koncone akeh gitu. Tapi lek di omah ya kejaba lek omahe niku kula nate ten Australia manggon ning nggone apartemen. Kamar tidur, ini kamar mandi. Lah kaca iki wong di kamar tidur iso ndelok wong di kamar mandi. Nah, kita kan mboten gadah model ngoten iki. Nggih. Jadi kamar mandi ini kaca tok. Ya wong bojone iso ndelok. Ah niku dudu wong Islam ya wis ngono iku. Akhire ya kanca-kanca kan sing gelem atus niku ngono lha iku didelok kancane malian gitu. Lho lek ngoten niku kudu gawe telesan. 4 mazhab mengharamkan musik. Musik niku ya macam-macam lah pendapatnya para ulama. Karena Rasulullah itu ketika hijrah kan dari Makkah ke Madinah di batas kota kan disambut oleh anak-anak muda dengan ya Rabbana tala'al badru alaina. Ya, maka ulama itu melihat bahwa alat musik yang sederhana itu boleh. Ya. Tapi kemudian alat musik yang kayak apa yang boleh? Ya sing model kayak zamane Kanjeng Nabi. Lek ngono gendingan gak oleh, Pak. Nah, akhirnya ulama berkembang. Ya alat musik itu kan macam-macam, ada alat musik sederhana dan alat musik sing mewah, lengkap. Jadi kayak gendingan itu termasuk lengkap. Oleh apa ora? Ya oleh gitu. Nah, akhirnya terjadilah pandangan begini. Sebagian tidak memperbolehkan, sebagian memperbolehkan tapi yang sederhana, sebagian lagi tidak apa. Jadi sebagian memperbolehkan, sebagian ya boleh tapi sederhana, dan yang ketiga tidak memperbolehkan. Gitu. Nah, kemudian ada pandangan lagi, alat musik ini untuk cinta Tuhan atau untuk cinta untuk birahi. Nah, kalau alat musik untuk cinta birahi itu dilarang. Tapi kalau alat musik itu ternyata malah wong ngrungokno musik kok ngeten nggih. Dadi menikmati. Kiai Ahmad Siddiq niku senengane nyetel musik barat. Jarene arek nom-noman lho wong kiai kok nyetel musik barat gitu. Soale kira-kira tabuhane iku enak, Pak. Dadi gak marang goyangno awak, ya awake goyang kabeh lanang wedok dadi siji, lah iku sing gak oleh. Lek ngrungokno musik ya gak apa-apa. Masih musike wong Jawa ya oleh. Mun tambah enak ya wong Jawa niku. Musike. Lah masih ya musike wong Arab ya. Tapi musik sing model Libanon ya gak oleh, Pak. Itu. Ya napa ngene sampai nyetel dhewe golek musik tapi Libanon ya padha ae, Pak ya. Ya tapi lek sing kanggo santri ya alat musiknya terbatas gitu.
Gak oleh nganggo akordeon dan macam-macam ya. Nah, tapi ya gak apa-apa. Yang penting tujuannya bukan untuk kemaksiatan, tapi untuk mendukung cinta ilahi. Nah, begitu dikai alat musik malah sholawatan malah goyang ya Pak. Asalnya ketika musik sholawatan ya biasa kabeh muni Pak. Begitu dikai alat musik wah apa goyang Pak gitu ya. Ya kabeh goyang. Malah kula nate ten Mekah niku pas tahun baru Hijriah. Dan kene Sayyid Abbas. Begitu sholawatan itu kayak kula ndemut teken malah joget-joget kayak teken ya. Lagi sholawatan kok joget iki ya apa gitu ya. Maca sholawat kan nggak perlu joget gitu ya. Nah itu persoalannya. Makanya lahwal khatibi liyudilla an sabilillahi. Jadi kalau menyampaikan membunyikan alat musik itu sampai ngelalekno Gusti Allah, iku sing ora oleh. Tapi lek nyetel alat musik untuk menggairahkan kerja, tadi kaya di kantor dikai musik alon-alon, lah itu gak apa-apa Pak. Itu. Lek ana tukang mari nyetel musik supaya semangat gitu ya. Gak apa-apa. Tapi ana tukang dikai alat musik tambah lungguh rokokan, iku gak oleh. Nggih, niku jawaban sing pertama sing niki benjing mawon. Nggih. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.